Jadi perkenalkan, nama saya Nila Masari. Saya mahasiswa jurusan Desain dan Konseling dari Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya izin video ini. Yes, menceritakan dari biografi. Oke. Nama saya Teresia Okirahayu. Saya kelahiran dari Tulungagung tanggal 27 Oktober 1977. Jales, pendidikan terakhir saya ambil di Unitri D4 Kebidanan. Berarti sekarang umurnya berapa? Kalau dari tanggal lahir 47 ya Mbak, tahun ini nanti Oktober, ini tanggal 30, 27 itu 47, tapi dari penglihatan 35 aja. Menolak tua. Masih ada yang jauh. Waduh, amin. Asalnya ikut asal Malang apa? Saya masuk Malang tahun 96 sampai sekarang. Jadi ikut suami Ikut sekolah di sini, dapat orang sini. Gitu. Kalau untuk keluarganya itu sendiri, kalau punya anak saya punya anak 2 itu usianya 20 sama 22. Kebetulan sudah kuliah semua. Itu aja, suami 1 aja, tidak dapat ganti-ganti, seumur hidup 1 aja. Berarti sama ya Bu, sama kayak saya anaknya juga umur 20. Ya, semua nggak boleh. Anak saya kecil tuh. Oh, Iya, di Stikes Patiwaloyo. berarti sama kesehatan semua. Oh enggak, ya cuma dia yang di kesehatan. Masnya ambil D5. Jurusan apa? Teknik informatika. Oh, beda. Menyimpang dari peredaran. Terus mungkin Ibu bisa menceritakan latar belakang pendidikan Ibu dari awal. SD saya lulusan dari SDN Mojoroto Kediri, SMP di Santo Yosef Kediri, SMA-nya di SMAK Santo Yosef Kediri, tapi saya lepas karena kelas 2 waktu penjurusan ke biologi nyoba tes SPK waktu itu di RKZ tahun 94. Iseng-iseng tes katut, akhirnya SMA tak tinggal jadi SPK, lulusan SPK 97. Habis itu langsung kerja di RKZ di kamar bersalin mulai 97 sampai 2003 di situ. Terus resign 2 tahun karena saya ambil anak kedua, terus masuk ke Rumah Sakit Mutiara Bunda 2005. Sekolah lagi D3 Kebidanan, ambil di Kendedes 2007, lulus 2010. Terus kemudian masih lanjut kerja, sekolah lagi tahun 2016, lulus D4 Kebidanan 2017 sampai sekarang. Ini tidak sekolah lagi, gantian sama anaknya. Berarti lama ya dari Banyak jedanya sih Mbak. Sekolah, nikah, punya anak, kerja, sekolah lagi, bagi-bagi. Karena memang tuntutan pekerjaan sekarang yang profesi Mbak. Tahun 2030 info terbaru terendah dari instansi kesehatan adalah di 2030 katanya gitu. Jadi yang 2030 itu yang lulusan D3 tidak bisa melakukan praktek klinik, maksudnya untuk TNC itu nggak boleh, harus ambil sekalian profesi. Jadi minim S1, S-Kep nurse atau S-Kep kebidanan gitu yang diminta katanya loh ya. Saya sih ngikut aja, diajak-ajak ya ngikut. nambah uang lagi. Aduh, enggak cukup isi nulis ganti anak. Berarti yang menjadi motivasi Ibu memilih kesehatan apa? Jurusan kesehatan. Menarik sih Mbak, waktu itu menarik. Senang aja bisa bantu orang, senang gitu. Waktu belajar untuk bisa apa ya, KIE, memberi informasi, edukasi itu senang gitu. Terus bisa nolong orang. Hal yang kecil aja, orang yang mulai sakitnya bisa skalanya nyerinya mungkin 8. Waduh, jadi cuma aduh gitu tak aja senang gitu Mbak. Senang sih lihat orang senyum karena enggak sakit itu senang aja. Kemudian berapa lama Ibu menjalani profesi sebagai perawat? Dari tahun 97 sampai sekarang 3 tahun. 26 lebih ya? Ya sekitar tuh ya, lebih ya? Ya 97 sampai sekarang. Itu tetap di satu rumah sakit? Oh enggak. Awal lulus saya di RKZ di Patiwaloyo 5 tahun. 5 tahun ke 3 tahun. Dari 97 lulus itu sampai 2003. 6 tahun ya. Situ. Tahun, resign 2 tahun. 2005 sampai sekarang 19 tahun saya di Mutiara Bunda. 19 tahun di sana. Kemudian mungkin apakah Ibu ada pertimbangan memilih profesi sebagai perawat ini dan perencanaan karir yang dilakukan sampai bisa mencapai profesi? Dulu sih iseng Mbak, awalnya gitu.
awalnya tuh iseng karena rencananya dari SMA saya mau ngambil bahasa asing sastra Jepang waktu itu. Terus main ke Malang terus waktu itu naik mikrolet kita main ke Malang, ada siswa SPK terus cerita kita kok tertarik, terus lewat RKZ itu ada pendaftar, iseng aja tes sampai minggu depan balik iseng keterima di WIS itu awalnya. Ternyata ya setelah prakteknya sih menyenangkan, meskipun ujiannya menakutkan tapi ternyata menyenangkan gitu di pandangan orang lain kan. Dari kesehatan zaman dulu tuh gampang dapat kerjanya, ternyata benar. Ternyata dalam prospeknya itu memang pendidikan STK kan dulu setara SMA atau SMK, harus naik terus. Mungkin ilmunya ditambah, terus prakteknya juga harus lebih. Nah itu tuntutan dari profesinya itu karena sebenarnya tuntutan dari pemerintah. Sebenarnya kita maunya stuck aja Mbak, pokoknya bisa gini, pokoknya kerja, ada ilmu baru dipelajari nggak. Tapi dari pemerintah mintanya harus naik minim S1, jadi kita mau pergi. Cuma saya di 4 aja, gantian sama anaknya. Kemudian apa hal positif yang ibu dapat dari profesi? Senang Mbak, satu banyak ketemu orang bermacam-macam masalah kesehatan, dapat ilmu baru, bisa menceritakan ke orang lain gejala ini nanti efeknya seperti ini, terus prognosa penyakit ini nantinya jadi bagus apa enggak, kita bisa ngasih arahan ke orang lain. Jadi mungkin orang sekitar kita taunya saya tak ke Bu ini tanya gitu loh, jadi bisa kita ngasih informasi. Kadang masih banyak orang yang hampir 50% orang tua itu masih sugesti. Jadi kalau diterangkan ke kita kayak Bu Iki loh nanti bisa gitu. Banyak 50% ke arah sugesti masih banyak. Nah sekarang yang 50% orang muda itu tanya ambil searching benar enggak, padahal dari Google belum tentu benar gitu loh. Senangnya di situ. Kemudian apakah ada resiko dan tantangan yang dihadapi ibu dalam profesi? Oh ya, risiko tertular penyakit akan lebih banyak karena kita langsung berhadapan dengan pasien yang dirawat, dan kita nggak boleh milih loh Mbak. Pasien penyakit menular aku mah nggak boleh, menular enggak itu dimarahin pasien dan komplain pasien. Iya, kadang main fisik ya ada, kita maaf ya infusnya dipasang karena orang takut ini, jadi refleks pak gitu ya bisa. Kayak kamu mulai kerja kayak KDRT ya bisa pernah gitu. Tapi harus terima ya Mbak, sudah itu resikonya bekerja sih. Tapi banyak senangnya sih. Di sela-sela kerja kan ada guyurnya. Justru di tempat kerja adalah rumah kedua di mana saya dapat hiburan. Kesempatan yang di rumah ketemu orang sakit, lihat orang bisa sembuh, orang bisa mobilisasi lebih cepat, itu malah senang. Maksudnya ini kayak orang yang harusnya maaf ya mungkin harapan hidupnya kecil, terus ternyata dengan pengobatan kita dia bersemangat terus jadi senang gitu. Dan juga sinetron tapi prospeknya apik enggak gitu loh rasanya. Kemudian apakah ada target dalam 5 tahun atau target tertinggi dalam profesi? Di rumah sakit kecil ini gak ada target sih ya Mbak. Mungkin saya sudah mencapai target ya kali ya, karena memang saya di sana bukan dianggap murah ya, tapi sudah dianggap senior. Jadi mungkin secara target sudah terpenuhi ya. Dari kita mulai buka 2005 sampai sekarang itu kebetulan saya yang paling tua di situ. Ya, teman-teman saya 45, 40, 35 gitu. Jadi saya paling tua dan kebetulan saya pegang dipercaya untuk jadi kepala unit. Ya, jadi wis sudah mentok di situ, saya nggak bisa menargetkan lagi, wis mentok sudah cukup itu aja wis. Suatu anugerah aja buat dipercaya untuk jadi kepala unit, sudah cukup. Saya tidak ingin yang aneh-aneh. Nanti maupun saatnya untuk di reshuffle tuh saya sudah siap, jadi wis sudah cukup gitu. Nggak ada target yang lebih. Itu sudah legowo gitu. Sudah lost. Mungkin ini yang terakhir gitu. Kiat sukses untuk mencapai karir. Suksesnya apa sih Mbak? Banyak doa dan berusaha